Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Menurut Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, kejadian kanker ovarium atau kanker indung telur di seluruh dunia adalah 300.000 kasus baru dan 185.000 kasus kematian setiap tahunnya. Nah, berdasarkan data ini, kita perlu mendalami mengenai deteksi penyakit ini. Jadi, disimak terus ya. Apa itu screening kanker ovarium? Screening kanker ovarium adalah cara bagi dokter untuk mencari tanda-tanda awal kanker ovarium pada orang yang bahkan tidak memiliki gejala apapun. Untuk screening kanker ovarium, dokter kandungan dapat melakukan tes darah yang disebut dengan CA125, tes pencitraan yang disebut dengan USG, atau bahkan keduanya. Tes-tes ini tidak selalu memberikan informasi yang berguna tentang apakah seseorang ini menderita kanker ovarium atau tidak. Namun, dokter terkadang merekomendasikannya untuk orang yang berisiko tinggi terkena kanker ovarium. Sebagai catatan Smart Parents, para ahli tidak merekomendasikan screening ini untuk orang-orang yang berisiko rendah. Tujuan screening adalah untuk menemukan kanker lebih awal, sebelum memiliki kesempatan kankernya untuk tumbuh, menyebar, atau menyebabkan masalah lain. Bagaimana cara kerja screening kanker ovarium? Screening dapat melibatkan tadi tes darah, ultrasound, USG, atau bahkan keduanya. Tes darah yang paling sering digunakan yang tadi sudah kita sebutkan adalah CA125. Masih terdapat pemeriksaan lain yang masih dalam proses penelitian Smart Parents. Kita akan bahas tentang tes darah CA125, di mana ini adalah protein dalam darah yang naik saat seorang menderita kanker ovarium. Masalahnya, protein ini juga akan naik pada kondisi kesehatan lain yang tidak berhubungan dengan kanker. Tes ini dapat membantu menemukan kanker ovarium pada beberapa orang, tetapi tidak selalu menunjukkan dengan jelas apakah orang tersebut mendapatkan atau memiliki kanker atau tidak. Yang kedua adalah ultrasonografi atau USG panggul. Selama pemeriksaan USG panggul, teknisi ultrasound akan memasukkan perangkat kecil ke dalam vagina Anda. USG dapat menemukan pertumbuhan yang tidak normal pada ovarium, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apakah pertumbuhan itu disebabkan oleh kanker atau tidak. Terkadang pertumbuhan ini disebabkan oleh kondisi kesehatan yang kurang serius atau bahkan perubahan yang normal yang terjadi selama siklus menstruasi atau periode haid bulanan. Siapa yang harus screening kanker ovarium? Untuk saat ini, para ahli sudah sepakat bahwa orang yang berisiko rendah terkena kanker ovarium tidak perlu screening. Ini termasuk orang yang tidak memiliki riwayat keluarga kanker ovarium atau memiliki genetik kanker tertentu yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Yang kedua, orang yang beresiko tinggi terkena kanker ovarium dan masih memiliki ovariumnya terkadang harus di-screening. Ini termasuk orang-orang yang memiliki riwayat keluarga kanker ovarium atau memang genetik yang meningkatkan peluang mereka terkena kanker ovarium. Orang dengan resiko tertinggi termasuk mereka yang telah menjalani tes genetik dan menunjukkan bahwa mereka membawa genetik yang dikenal sebagai gen BRCA dan juga memiliki kondisi genetik yang disebut dengan sindrom Lynch yang disebut juga kanker kolorektal non-polyposis herediter, disingkat HNPCC. Jika Anda memiliki riwayat keluarga kanker ovarium atau memiliki genetik yang membuat Anda berisiko terkena kanker ovarium, segera diskusikan pro dan kontra screening dengan dokter Anda. Mereka tentunya dapat membantu Anda memutuskan apakah screening itu tepat untuk Anda. Apakah manfaat screening kanker ovarium? Tentunya manfaat utama dari screening adalah dapat membantu dokter kandungan menemukan kanker lebih awal, ketika seharusnya lebih mudah untuk diobati. Ini mungkin menurunkan peluang Anda untuk tentunya meninggal karena kanker ovarium. Apa kerugian dari screening ini? Kelemahan utama dari screening ini adalah hal itu dapat menghasilkan positif palsu, di mana saat screening menunjukkan bahwa Anda mungkin menderita kanker, padahal sebenarnya tidak. Hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu dan lebih banyak pemeriksaan tambahan yang tentu saja membuang biaya. Terkadang tes positif palsu dapat menyebabkan operasi yang tidak diperlukan.
Bagaimana jika tes screening saya tidak normal? Jika tes screening Anda tidak normal, jangan panik Smart Parents. Banyak orang yang memiliki hasil yang tidak normal ternyata tidak mengidap kanker ovarium. Anda akan memerlukan lebih banyak tes berikutnya untuk mengetahui apakah Anda benar-benar menderita kanker atau tidak. Kebanyakan orang dengan hasil tes tidak normal mengetahui bahwa mereka tidak menderita kanker setelah pemeriksaan lebih lanjut Smart Parents. Tetapi beberapa orang dengan hasil tes screening yang tidak normal ini memerlukan pembedahan untuk mengetahui dengan pasti apakah mereka menderita kanker. Pembedahan ini dapat dilakukan melalui sayatan kecil atau menggunakan alat yang disebut dengan laparoskop atau melalui sayatan yang lebih besar di bagian perut. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.